Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah digenapi dalam Yesus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang penggenapan terkait kehendak Allah di dunia ini yang telah digenapi oleh Yesus. Pertama sekali, kelahirannya merupakan hal yang sudah dinubuatkan. Kehadirannya ke dunia ini sudah dinubuatkan oleh para nabi, di mana Yesus yang akan lahir itu yang pertama dari keturunan Daud. Lalu yang kedua, Yesus dinubuatkan kelahirannya di sebuah kota di Bethlehem Efrata di Yerusalem. Lalu banyak lagi nubuatan-nubuatan yang menyatakan kelahiran dari Mesias itu, dan semuanya telah digenapi dalam diri Yesus. Bahkan ketika dia melayani 3,5 tahun lamanya di dunia ini, itu juga sudah dinubuatkan. Bahkan dalam satu perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ketika dia memasuki rumah ibadah dan dia membaca sebuah nats kitab, dan yang dibaca Tuhan Yesus digenapi langsung di dalam dirinya. Pada saat kamu mendengar nats ini, maka kamu sudah melihat bahwa nats ini sudah digenapi. Tuhan Yesus yang menggenapi kehendak Allah di dunia ini merupakan bagian dari perjalanan pelayanan tersebut, merupakan tujuan dari kedatangannya ke dunia ini untuk membawa keselamatan bagi manusia. Sebelum memulai perjalanan pelayanan tersebut, kita boleh lihat dalam nats ini bagaimana Tuhan Yesus juga memulainya dengan dibaptis oleh Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptisnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Dan sampai pada nats renungan harian pada hari ini, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti Yesus. Sesudah Tuhan Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suatu hal yang belum pernah terjadi pada saat itu digenapi dalam diri Yesus, di mana dia dibaptis, dan Allah menunjukkan bagaimana Allah berkenan kepada Tuhan Yesus. Saya mengutip sebuah perkataan yang dikatakan oleh Desi M. Destiani, seorang penulis. Di setiap proses kehidupan pasti ada proses pembelajaran. Tujuannya satu, untuk menguatkan dan menyempurnakan sehingga hidup lebih bermakna. Bagaimana Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia dibaptis. Inilah proses yang harus dijalani, dan selanjutnya dia berangkat untuk melayani, di mana dimulai lagi dengan memilih murid-muridnya yang kemudian mendampingi Tuhan Yesus selama 3,5 tahun melayani di Palestina, di Timur Tengah. Ibu bapak saudara, mari kita menjadi bagian dari para pengikut Yesus yang berjalan
dalam kehendak Allah dan menikmati proses pembelajaran hidup yang kita lalui dan kita jalani. Karena kita pun merupakan bagian anak-anak Tuhan yang harusnya bisa menggenapi segala kehendak Allah di bumi, yakni seluruh umat, seluruh manusia harus mendengar kabar baik dan mendapat keselamatan dari Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan, katakan terus kuasa-Mu kepada kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bertumbuh di dalam Tuhan, yang boleh menghidupi kebenaran firman-Mu dalam diri kami. Kami akan mulai hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan terus berjalan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji nama Tuhan, di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.